Sementara kita terima orang tuh dari kemari lagi beratus ribu orang. Kan lebih baik kita pulangkan ke mereka ke sana ke kampungnya. Kan itu. Bazar. Tidak lagi bang. Kenapa? Di sini tidak ada bang, tidak belajar. Kalau belajar lagi bang. Tapi kamu tidak boleh lama-lama di sini. Ya sobat netizen, di kesempatan video kali ini kita akan melihat nih bagaimana reaksi kekecewaan masyarakat Aceh di sana terhadap Angkatan Laut dan juga Polairut yang membiarkan para pendatang gelap ini terus berdatangan masuk ke wilayah perairan Indonesia, tepatnya di Aceh. Padahal jalurnya itu-itu juga. Kenapa tidak dihalangin? Kenapa mereka dibiarkan sampai turun dari kapal? Nah, kita lihat nih bagaimana reaksi dari masyarakat di sana. Tanya dikit bang, pendapat masyarakat gimana bang? Soal Kalau pendapat masyarakat gini, kalau kita kan masyarakat Aceh ini kan banyak miskin. Sementara kita terima orang tuh dari kemari lagi beratus ribu orang. Kan lebih baik kita pulangkan ke mereka ke sana ke kampungnya. Kan gitu. Iya. Sementara gini, saya kecewa bang. Kecewa sama Barat. Kita punya angkatan laut, punya air, punya semua ya gitu. Kenapa waktu di tengah jalan nggak dicegah? Kenapa harus sudah masuk kita ribu-ribu ya ada kita semua kan gitu. Tapi andai kata di tengah laut sudah dicegah, orang tuh masuk lagi. Nggak perlu kita terima orang tuh lah. Kita masih miskin masyarakat kita. Kalau kita terima kan kita tambah susah. Andai kata pemerintah ada dana untuk mereka, lebih bagus kita bagi untuk masyarakat miskin kita, gitu aja. Ya, sangat setuju dengan pendapat Bapak tersebut. Nah, di sini juga para pengungsi dari semalam ini, pendatang gelap leh ya kita katakan, yang digiring ke kantor Gubernur Aceh, itu kan mereka nyari tempat. Setelah nyari tempat, mereka digiring lagi terus-terusan, diusir oleh masyarakat sana karena sudah benar-benar kesel, benar-benar geram. Kemarin kan sempat setelah dari kantor Gubernur Aceh itu digiring ke camp Pramuka katanya, tetapi itu kan dipakai Pramuka karena tidak ada musyawarah sama sekali, tidak diberitahu sebelumnya. Mereka itu kecewa, bukan enggak mau bantu masyarakat Aceh ini, tetapi kecewa tidak ada musyawarah ataupun tidak diberikan informasi terlebih dahulu oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Ya, bahkan UNHCR sendiri semalam itu tidak ada, katanya tidak ada anggota di situ, sehingga masyarakat tidak tidur hingga pagi demi menghadang para pendatang gelap ini. Udah lari. Ejen udah lari. kedua injak. Bayar berapa satu orang untuk agent? Ratusan wisatawan mancanegara kembali tiba di Pantai Pidi Aceh hari ini. Namun kali ini merasa sangat amat kecewa sebab tour leader mereka dan agen mereka minggatos tiba-tiba. Dan sekarang mereka di Pantai Pidi Aceh, cengok seperti kambing conge. Namun mereka sedang menantikan makan siang gratis. Kemanakah tour leader mereka? Kemanakah agen mereka? Apakah wisata sumur hidup mereka ini akan kandas? Menurut saya, agen dan tour leader itu tidak minggat, tapi mereka kembali ke laut untuk menjemput kloter wisatawan yang berikut. Bukankah 3 tahun yang lalu Indonesia telah membeli alutista yang baru? Kapal perang dari Italia, dari Prancis, dan juga pesawat jet seperti Sukhoi, helikopter. Kok tidak diturunkan? Kok saya tidak melihat atau mendengar helikopter, pesawat jet, atau kapal perang? Karena malu juga sih kayu ya, maksudnya itu kapal kayu bisa masuk, sedangkan kita punya kapal perang ya dari Italia, dari Prancis. Kok tidak dipergunakan? Itu pertanyaan saya. Jadi sebaiknya daripada kita sekarang sibuk joget-joget ya, joget asam urat, goyang gembrot, atau goyang turun berok, mari kita turun ke lapangan. Sudah saatnya. Kalau tidak, ya kita akan mendapatkan masalah yang sangat besar ya. Akan banjirnya wisatawan sumur hidup tanpa visa, tanpa izin, yang akan menjadi beban negara. Jadi itu merupakan juga kampanye. Turunlah ke sana. Jangan cuma asik-asik goyang turun berok. Kalau begini terus, benar-benar berok kita akan turun.
Bro, kita akan turun bro kali ini. Pahamkah siapa yang dimaksud malah joget-joget? Ya, tentunya. Tahu pastilah. Netizen pasti lebih paham ya. Dan di sini juga UNHCR menyebut 700 dari 1684 ya. Sekarang sih mungkin lebih ya. Pengungsi Rohingya juga butuh penampungan layak, tidak hanya tenda kecil di pinggir pantai katanya gitu. Terus di mana? Di hotel gitu. Di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan tempat tinggal yang layak, makanan yang layak dan juga yang lain-lainnya. Kalau halaman rumah kotor, kata Simbah suruh bersih-bersih. Kayaknya susah ngomong UNHCR nih. Lebih berkuasa daripada pemerintahan kita kayaknya UNHCR ini. Ya, mereka itu ngungsi alasannya apa? Negara asal mereka di mana? Emang UNHCR siapa minta tempat layak? Rakyat Indonesia aja masih banyak yang hidup susah. Ya UNHCR pasti mereka ya digajinya oleh internasional lah ya. Jadi mereka nggak peduli, yang pasti mereka bisa berhasil merayu setiap negara yang bisa mereka taklukkan. Hanya cari mertua kaya raya biar bisa ngungsi, makan ngungsi, tidur enak. Wah, jangan sampai nih para Rohingya ini nyari mertua di Indonesia. Dan ini yang masih terbengkalai di pinggir-pinggir, kayaknya ini berada di kantor gubernur ya di depan. Banyak orang tua, laki-laki, ibu-ibu, anak-anak muda juga, bukan anak-anak kecil aja, anak muda juga. Wah, gimana nih anak muda Indonesia? Pada bersuara nggak nih? Pada kemana nih mahasiswa? Ya, tampaknya memang benar apa yang dikatakan oleh UNHCR bahwa para pendatang gelap ini akan semakin banyak berdatangan karena di pihak pemerintah Indonesia sendiri katanya kan mau memberikan tempat terlebih dahulu ya, ataupun sementara untuk memberikan tempat tinggal untuk mereka. Tempat ngungsi sih, bahasa halusnya sih ngungsi, entah itu ngungsinya seperti apa. Yang pasti kalau yang ngungsi sementara, tetapi kan balik lagi, banyak yang kabur-kaburan, banyak yang kabur, ada yang ke Sumatera. Nah tuh, selain ke Sumatera ada lagi ke daerah mana? Silahkan dicek di kota masing-masing, adakah orang yang mencurigakan seperti itu. Di video kali ini ada caption, beginilah alasan seorang pengungsi Rohingya kenapa mereka tidak mau dipulangkan. Misalnya kamu dipulangkan lagi ke Cox's Bazar. Tidak lagi bang. Kenapa? Di sini tidak enak bang, tidak belajar. Kalau belajar lagi bang. Tapi kamu tidak boleh lama-lama di sini. Lama aku di sini. Bukan? Makanya Lama aku di sini. kalau misalnya warga di sini menolak, untuk tidak boleh lagi di Aceh, Lagi. gimana itu? Tak tahu. Gimana bang? Gitu ya jawabannya. Ketika ditanya gimana kalau warga Aceh, masyarakat Aceh udah melarang mereka untuk di sini lagi, katanya gawat. Ya lu yang gawat. Berarti ya? Tidak lagi bang. Hah? Balik saja. Tahu sawan. Ya, ngapain di sini? Kalau di Mahirma balik, boleh aku di sini mati. Kalau takut tidak balik lagi aku. Oh, kalau balik lagi di sana mati. Ya. Kalau tak suka di Mahirma. Oh, Myanmar tak suka. Ya sudah jelas mereka tidak mau pulang kan. Dia pengennya menetap di negara Indonesia. Mungkin harus bengis juga kali ya masyarakat Indonesia agar mereka juga takut. Wah, sama aja nih di negara ini juga menakutkan. Yaudah deh, nggak jadi masuk ke wilayah Indonesia kan gitu. Pelangap-pelongo katanya. Kenapa? Karena Allahmu. Jangan dibiarkan mereka akan besar kepala suatu hari nanti. Itu alasan mereka bang. Kok dia bilang ada orang Bugis banyak? Ya, kemana ya para anak muda yang menyuarakan mengenai para pendatang gelap ini? Kok nggak ada tumben? Kayaknya nggak ada tuh anak-anak muda sekarang. Mahasiswa kemana yang menyuarakan para pengungsi ini? Sedangkan masyarakat Aceh di sana nggak ada yang ngebantu suara mereka. Sedangkan suaranya ini belum didengar. Mungkin harus seluruh Indonesia kali yang demo, mungkin baru deh bisa didengar ya. Karena para petugas penjaga perairan juga ya sepertinya mau tidak mau seperti itu, bebas mereka masuk, bodo amat.